Hendak minum, kata diterima orang kada boleh minum sini. Nah, siapa nang kada kawa minum telaga, air telaga itu, maka orang ini akan dipalingkan dari kebaikan seluruhnya. Dia akan mendapati kesusahan hisab, mendapati kesusahan timbangan amal, mendapati keadaan yang susah waktu meniti siratal mustaqim. Kalau kada sempat diberi minum air telaga yang ada di padang mahsyar itu. يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وروى سعيد بن عبد الله عن أبيه قال لما رأت الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يزداد ثقالا أطافوا بالمسجد فدخل العباس رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه بمكانهم وإشفاقهم ثم دخل عليه الفضل فعلمه بمثل ذلك ثم دخل عليه علي رضي الله عنه فأعلمه بمثله فمد يده وقال ها فتناولوه فقال ما تقولون قالوا نقول نخشى أن تموت وتصيح نساؤهم باجتماع رجالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج متوكئا على علي والفضل والعباس أمامه ورسول الله صلى الله عليه وسلم معصوب الرأس يخط برجليه حتى جلس على أسفل مرقاة من المنبر وثاب الناس إليه فحمد الله وأثنى عليه وقال إلى آخره. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah nafa'ana bi'ulumi. Sa'id bin Abdullah meriwayatkan dari ayahnya. Ia berkata ketika orang-orang Ansar melihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertambah berat sakit beliau. Orang Ansar manakala mengetahui bahwa sakit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu makin parah, maka mereka berkeliling di Masjid Nabawi. Lalu Al-Abbas radhiyallahu anhu, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas ia Abbas memberitahukan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tempat mereka dan kasih sayang mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Abbas masuk memberitahu Nabi bahwa orang-orang Ansar berkeliling di sekitar masjid dan mereka merasa sedih, mereka merasa kasihan dengan engkau wahai Rasulullah. Kemudian Al-Fadl radhiyallahu anhu, ini anaknya Abbas, masuk kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu si Fadl ini memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Fadl masuk kepada Rasulullah, memberitahu pula kepada Rasulullah bahwa manusia memenuhi sekeliling masjid. Mereka sedih, mereka kasihan melihat engkau wahai Rasulullah. Kemudian Ali radhiyallahu anhu masuk kepada beliau, lalu ia memberitahukan kepada beliau seperti itu. Ali pun masuk kepada Rasulullah mengabarkan bahwa di sekitar masjid dipenuhi oleh orang-orang Ansar. Mereka sedih, mereka kasihan kepada engkau wahai Rasulullah. Maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan tangannya dan bersabda ini. Lalu mereka mengangkat tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, "Ma taqulun?" Artinya apa yang kamu katakan kepada orang-orang yang ada di sekeliling masjid itu. Apa yang telah kamu sampaikan kepada mereka
wahai Ali, wahai Abbas, wahai Fadl. Mereka menjawab, kami mengatakan kepada mereka, kami takut bahwa engkau wafat, wahai Rasulullah. Dan perempuan-perempuan Ansar berteriak-teriak karena berkumpulnya dua laki-laki kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangun lalu keluar menuju masjid dengan berpegang atas Ali radhiyallahu anhu dan Al-Fadl radhiyallahu anhu dan Al-Abbas radhiyallahu anhu di hadapan beliau. Nanti kita dipapah oleh dua orang sepupu beliau, Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Fadl, dan di muka beliau ada paman Abbas radhiyallahu anhu. Sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibalut kepala beliau. Nabi kita berikat kepala. Itu biasa untuk orang yang sakit kepala, dijaret kepala. Nah, Nabi kita demikian keluar rumah menuju masjid dalam keadaan diikat kepala Siti. Beliau melangkah dengan kedua kakinya sehingga duduk di atas tangga mimbar yang paling bawah. Dan manusia berkumpul kepada beliau. Maka beliau memuji Allah dan menyanjungnya dan bersabda, Ayyuhan nas, innahu balawani annakum takhafuna alayya al-maut ka'annahu istinkarun minkum lil maut wa ma tunkiruna min mauti nabiyyikum alam un'a ilaikum wa tun'a ilaikum anfusukum hal khulida nabiyyun qabli fi man bu'isa fa ukhallada fikum ala inni lahikum bi rabbi wa innakum lahikuna bih wa inni usikum bil muhajirin al awwalina khaira wa usil muhajirin fima bainahum fa inna Allah azza wa jalla qala wal 'ashr innal insana lafi khusr alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa innal umura tajri bi idznillah fala yahmilannakum istibta'u amrin 'ala isti'jalih fa inna Allah 'azza wa jalla la ya'jalu li'ajalati ahadin wa man ghalaba Allah ghalabah wa man khada'a Allah khada'a fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu bil ardi wa tuqatti'u arhamakum wa usikum bil ansari khaira fa innahumul ladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablikum an tuhsinu ilaihim alam yusafirukum as-simara alam yuwassi'u alaikum fid diyar alam yu'thirukum ala anfusihim wa bihimul khasasah ala fama waliya ay yahkuma baina rajulain falyaqbal min muhsinihim wa la tajawaz an musiihim ala wa la tasta'thiru alaihim ala wa inni faratun lakum wa antum lahikuna bi ala wa inna maw'idakumul haud haudi a'radu mimma baina busra syam wa san'a al-yaman yasubbu fihi mizabul kautsar ma'uhu ashaddu bayadan minal laban wa alyanu minaz zabad wa ahla minasy syahad faman shariba minhu lam yazma' abada hasba'uhu al-lu'lu' wa bathahu al-misku man hurimahu fil mawqif gada hurimal khaira kullah ala faman ahabba ay yaridahu alayya gadan falyakfuf lisanah wa yadahu illa mimma yanbaghi faqala al-Abbas ya Nabi Allah awsi bi Quraisy faqala innama usi bi hadzal amri Quraisyan wan nasu tab'un li Quraisyin birruhum li birrihim wa fajiruhum li fajirihim fastawsu ala Quraisyin bin nasi khaira ya ayyuhan nas inna adh-dhunuba tughayyiru an-ni'am wa tubaddilu al-qisam fa idza barran nas barrahum a'immatuhum wa idza fajaran nas aquhum qala Allah ta'ala
wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Ini merupakan khutbah Nabi yang terakhir sebelum beliau wafat. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadaku. Tadi Abbas menyampaikan kepada Nabi, Sayyidina Ali, Fadal menyampaikan kabar kepada Nabi bahwa kamu takut atasku akan kematian. Seolah-olah itu keingkaran daripada kamu terhadap kematian dan keingkaranmu terhadap kematian nabimu. Apakah aku tidak mengabarkan kematian kepadamu dan dikabarkan kematian kepada dirimu sendiri? Jadi Nabi dulu sudah kupadahkan bahwa aku satu saat akan berpulang. Sudah kusampaikan bahwa aku satu saat akan kembali kepada Allah. Adakah kekal seorang nabi sebelumku di antara orang yang diutus? Biarkan nabi kita, adakah nabi-nabi dahulu itu yang kekal? Lalu aku dikekalkan di tengah-tengah kamu. Artinya jakanya ada nabi dulu yang kekal, aku pun kekal juga. Tapi karena nabi-nabi dulu sudah kembali kepada Allah, aku pun akan kembali pula kepada Allah. Perhatian, sesungguhnya aku akan bertemu dengan Tuhanku dan sesungguhnya kamu juga akan bertemu dengannya. Dan sesungguhnya aku berwasiat kepadamu dengan orang-orang muhajirin yang pertama, muhajirin al-awwalin, orang-orang muhajirin yang angkatan pertama seperti Abu Bakar dan lain-lainnya. Itu orang yang hijrah yang awal. Dan aku berwasiat kepada orang-orang muhajirin yang lainnya pada apa yang di antara mereka. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Artinya seluruh manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah. Hanya itu yang tidak mengalami kerugian. Sesungguhnya segala perkara itu berlaku dengan izin Allah. Apapun perkara itu, baik nikmat, baik bala, baik taat, baik maksiat, baik iman, baik kafir, nah semua perkara itu berlaku dengan izin Allah. Maka janganlah mendorong kamu oleh lambatnya suatu perkara atas menyegerakannya. Nah, jangan menyegerakan sesuatu yang belum sampai saatnya. Jangan menyegerakan sesuatu yang belum sampai saatnya. Orang misalnya mati, menyegerakan kematian, itu bukan suatu kebaikan, tapi sesuatu yang sangat dosa di sisi Allah. Orang yang menyegerakan kematian, misalnya minum obat supaya lakas mati, atau ingin membunuh dirinya supaya lakas mati, nah itu sesuatu kemaksiatan. Janganlah mendorong kamu oleh lambatnya suatu perkara atas menyegerakannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyegerakan sesuatu apapun karena ketergesakan seseorang. Kalau sudah Allah menentukan bahwa itu terjadi tanggal sekian, siapapun yang menyegerakan, Allah kadang akan menyegerakannya. Barang siapa melawan Allah, niscaya Allah mengalahkannya. Dan barang siapa menipu Allah, niscaya Allah membalas tipuannya. Niscaya Allah menipunya. Arti menipunya membalas tipuannya itu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wa makaru wa makarallah
Nah, mereka memperdaya akan Allah. Allah pun balik memperdaya mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik yang memperdaya. Kadang-kala kita hendak memulih Allah Ta'ala, kadang-kala kita hendak memintari Allah Ta'ala, memperdaya Allah Ta'ala. Allah memperdaya mereka, dan perdaya Allah jauh lebih baik daripada perdaya mereka. Nah, barang siapa menipu Allah, menipu Allah ini umum artinya. Siapa yang menipu Allah, menipu Nabi, Nabiullah, menipu Rasulullah, itu menipu Allah. Menipu aulia Allah, itu menipu Allah. Menipu orang-orang saleh sama dengan menipu Allah. Dan barang siapa menipu Allah, niscaya Allah menipunya. Artinya niscaya Allah akan membalas tipuan itu. Dan tipuan Allah pasti lebih baik. Maka apakah kiranya jikalau kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi? Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi? Membuat kerusakan di muka bumi itu contohnya seperti meresmikan, melegalkan perkara-perkara yang munkar. Nah, itu berbuat kerusakan di muka bumi. Mengadakan perihal perkara-perkara yang munkar, membangun sesuatu gedung yang sifatnya munkar, itu berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi berbuat kerusakan di muka bumi ini jangan hanya diartikan orang menabang kayu, jangan hanya diartikan orang membabat hutan. Nah, itu merusak bumi, tapi yang lebih merusak bumi lagi adalah melegalkan, membiarkan suatu kemaksiatan yang terjadi di muka bumi. Itu lebih merusak daripada orang yang membabat hutan, mengambil kayu-kayu hutan itu. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan keluarga kamu. Dan aku berwasiat kepadamu dengan orang-orang Ansar dengan kebaikan. Ya Nabi, artinya berbuat baiklah kalian kepada orang-orang Ansar. Sesungguhnya mereka itu orang-orang Ansar yang menempati negeri ini. Negeri Madinah itu ampunnya orang Ansar. Dan iman sebelum kamu, agar kamu berbuat baik kepada mereka. Bukankah mereka membagi dua buah-buahan denganmu? Orang muhajirin itu pindah ke Madinah, kadang bawa apa-apa. Umumnya orang muhajirin itu hijrah ke Madinah, kadang bawa apa-apa. Jadi kalau orang Ansar itu ada berisi dua biji, sebiji seorang dibagi dengan orang yang muhajirin ini. Bukankah mereka meluaskan atasmu pada rumah-rumah? Nah, orang muhajirin datang ke Madinah, di mana guring? Di rumah orang-orang Ansar. Ada yang 2 menampung orang muhajirin, ada yang 3 menampung orang muhajirin. Ini orang-orang Madinah. Bukankah mereka mengutamakanmu atas diri mereka, padahal mereka memerlukan? Orang Ansar selalu mengutamakan orang muhajirin, walaupun mereka perlu kepada sesuatu itu. Perhatian, barang siapa diberi kekuasaan untuk mengadili di antara 2 orang, maka hendaklah ia menerima dari orang yang berbuat baik dari mereka, dan hendaklah ia memaafkan dari orang yang berbuat kejelekan dari mereka. Ini orang-orang Ansar, kalau mereka ada berbuat kesalahan, maka maafkanlah kesalahan mereka itu. Kada perlu dituntut artinya. Ini yang bergantung dengan hak manusia. Kalau hak Allah itu kada kawa dimaafkan. Misal ada orang Ansar misal berbuat zina, tetap dihukum dengan hukum rajam. Orang Ansar misalnya ada mencuri, tetap dihukum dengan potong tangan. Nah, maksudnya
Memaafkan orang Ansar ini andai kata mereka menganiaya kita. Nah, maafkan mereka. Karena mereka orang yang berbuat baik kepada Rasulullah. Kalau mereka misalnya ada memfitnah kita, orang Ansar ada menggibah kita, maafkan mereka. Karena mereka orang yang berbuat baik kepada Rasulullah. Nah, itu artinya. Bukan artinya kada berlaku hukum Allah, itu lain maksudnya. Ingatlah, janganlah kamu mengutamakan diri sendiri terhadap mereka. Nabi suruh bahwa mereka agar selalu mengutamakan orang Ansar. Karena mereka mengutamakan Rasulullah. Ingatlah, sesungguhnya aku mendahuluimu. Dan Nabi, aku mendahului kalian bertemu kepada Allah. Dan kamu akan menyusul kepada. Ingatlah, sesungguhnya tempat perjanjianmu adalah telaga. Karena Nabi kita bertamu aja di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu ada telaga, telaga Nabi kita. Di situ beberapa telaga ada, di padang mahsyar ada telaga, di surga ada telaga. Nah, di padang mahsyar itu ada telaga. Telaga yang mana di tempat perjanjian berkumpulnya Nabi dengan umatnya. Jadi Nabi dan umatnya kita berkumpul di telaga itu. Telaga itu lebih besar daripada antara Busra negeri Syam dan San'a negeri Yaman. Luas banget telaganya itu. Dituangkan ke dalamnya oleh pancuran Al-Kautsar. Telaga itu diisi banyu dari sumur Al-Kautsar. Itu di surga hendaknya. Airnya lebih putih daripada susu dan lebih lembut daripada buih dan lebih manis daripada madu. Barang siapa minum daripadanya, niscaya ia tidak dahaga selama-lamanya. Bila orang bisa minum telaga itu, tanda dia akan selamat. Akan selamat dari proses hisab, akan selamat daripada proses timbangan amal, akan selamat melalui titian siratal mustaqim. Umat Nabi kita yang ada diberi kesempatan Allah minum telaga di padang mahsyar itu, berarti ini ciri yang akan dihadapi lebih mudah. Barang siapa minum daripadanya, niscaya ia tidak dahaga selama-lamanya. Kerikil-kerikilnya adalah mutiara dan saluran airnya adalah misik. Barang siapa terhalang di tempat pemberhentian besok, niscaya ia terhalang dari kebaikan seluruhnya. Bila ditolak dia minum air telaga itu, ini orang mengalami masalah yang berat di akhirat. Nak minum, kata diterima orang, kada boleh minum sini. Nah, siapa nang kada kawa minum telaga, air telaga itu, maka orang ini akan dipalingkan dari kebaikan seluruhnya. Dia akan mendapati kesusahan hisab, mendapati kesusahan timbangan amal, mendapati keadaan yang susah waktu meniti siratal mustaqim. Kalau kada sempat diberi minum air telaga yang ada di padang mahsyar itu. Perhatian, maka barang siapa mengingatkan untuk menginginkan, barang siapa menginginkan untuk mendatangi telaga, untuk bertemu denganku besok. Jadi Nabi, siapa nah hendak bisa bertemu aku di padang mahsyar, di telaga itu, maka hendaklah ia mencegah lidah dan tangannya dari apa yang tidak semestinya. Artinya lidah-lidah yang suka menzalim orang, tangan-tangan yang suka menzalim orang, itu akan ditegah bertemu Nabi di telaga itu. Yang suka menggunjing, suka memfitnah, suka menebar isu. Nah, itu orang-orang yang menzalim lidahnya, kada akan bisa datang ke telaga itu untuk bertemu Nabi. Al-Abbas berkata, wahai Nabiullah, berwasiatlah dengan Quraisy. Tadi orang Ansar sudah pian badahakan ini. Nah, sekarang Quraisy bang apa? Beliau bersabda, sesungguhnya aku berwasiat dengan perkara ini kepada orang-orang Quraisy.
Dan manusia itu, manusia seluruh dunia, mengikuti orang-orang Quraisy. Yang baik dari mereka itu, bagi yang baik dari mereka, yang zalim dari mereka itu bagi yang zalim daripada mereka. Artinya manusia tergantung dengan Quraisy. Quraisy ini suatu bangsa yang di dalamnya itu banyak cabang, banyak kabilah-kabilahnya, banyak bani-baninya. Seperti macam Abu Bakar, misal dari Bani Umar dari Bani Adi, Abu Bakar dari Bani Taim, Utsman dari Bani Umayyah, Nabi kita dari Bani Hashim. Tuh semua orang-orang Quraisy. Banyak beratus-ratus bani-baninya itu. Sekumpulannya itu disebut orang Quraisy. Nah, jadi manusia ini tergantung dengan Quraisy. Karena Quraisy ini paling baik bangsa Arab. Orang Arab ini macam-macam, banyak yang lain pada Quraisy. Jadi di antara bangsa Arab ini yang paling baik itu bangsa Quraisy. Di Quraisy itu yang paling baik lagi adalah Bani Hashim. Bani Hashimnya baninya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ujar Nabi, wahai Quraisy, wahai bangsa Quraisy, manusia mengikuti kalian. Bila kalian baik, manusia akan baik. Bila kalian rusak, manusia pun akan rusak. Wahai manusia, sesungguhnya dosa-dosa itu dapat merubah kenikmatan-kenikmatan dan dapat mengganti pembagian-pembagian. Jadi karena dosa orang bisa jadi sengsara. Karena dosa orang jadi sempit rezekinya. Orang yang karena dosa bisa susah hidupnya. Nah, dosa-dosa itu dapat merubah kenikmatan-kenikmatan dan dapat mengganti pembagian-pembagian. Misalnya orang ini ditentukan oleh Allah sihat kalau dia kada berbuat dosa. Orang ini rezekinya murah kalau dia kada berbuat dosa. Orang ini menang kalau dia kada berbuat dosa. Jadi dosa itu bisa membawa kepada kecelakaan. Maka apabila manusia berbuat kebaikan, niscaya para imam mereka berbuat kebajikan kepada mereka. Kalau manusia ini baik, pemimpinnya pun akan baik. Dan apabila manusia berbuat zalim, niscaya mereka mendurhakai mereka. Kalau rakyatnya zalim, imamnya pun akan zalim. Kalau masyarakatnya ini masyarakat yang zalim, maka pemerintahnya pun pasti pemerintah yang zalim. Karena pemerintah diambil dari masyarakat. Kan yang jadi pemerintah ini asalnya masyarakat saja nih. Orang yang jadi pemerintah, orang jadi bupati, orang jadi gubernur, orang jadi camat, itu asalnya masyarakat. Nah, kalau masyarakat ini baik, pemimpin pun akan baik. Kalau masyarakatnya sudah zalim, pemerintahnya pun akan jadi pemerintah yang zalim. Allah Ta'ala berfirman, dan demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim itu menjadi teman bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Itu kalau dipisah, masyarakat zalim, pemerintah jadi zalim. Pemerintah yang zalim berarti dari masyarakat yang zalim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ujar Rasulullah, "Sal ya Abu Bakar." Bertanyalah kamu wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ajal telah dekat? Apakah piannya sudah paratkah meninggalkan kami?" Rasulullah SAW bersabda, "Qaddanal ajal wa tadalla." Artinya ajal telah dekat dan telah berulur. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Hendaklah memudahkan engkau wahai Nabiullah apa yang di sisi Allah. Sekiranya aku mengetahui tentang tempat kembali kami." Rasulullah SAW bersabda, "Ilallah wa ila sidratil muntaha,
thumma ila jannatil ma'wa wal firdausil a'la wal ka'sil awfa war rafiqil a'la wal hazzi wal 'aisyil muhanna. Artinya, ujar Nabi, aku akan kembali kepada Allah, ke Sidratil Muntaha, kemudian ke surga Al-Ma'wa dan surga Firdaus yang tertinggi, gelas yang paling sempurna, teman yang tertinggi, keberuntungan dan kehidupan yang menyenangkan. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, wahai Nabiullah, siapa yang memandikan engkau? Kalau engkau wafat, siapa yang memandi impian ini? Rasulullah SAW bersabda, rijalun min ahli baiti nafal adna. Artinya, yang memandikan aku nantinya laki-laki dari ahli baitku yang terdekat, keluargaku yang dekat. Lalu yang terdekat, pokoknya siapa yang lebih dekat, itulah yang memandi aku. Macam Sayyidina Ali, itu kan sangat dekat dengan Nabi. Abbas, paman beliau, Fadl, Ibnu Abbas, itu orang-orang keluarga dekat Nabi. Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, pada apa kami mengapani engkau? Kalau pian sudah dimandikan, kain kafan yang mana dipakai? Rasulullah SAW bersabda, fi thiyabi hadhihi wa fi hullatin yamaniyah wa bi bayadi Misr. Artinya, aku dikafan, ujar Nabi, pada pakaian yang kupakai ini. Kapanku pakaian yang kupakai ini, dan pakaian buatan negeri Yaman, dan pakaian putih buatan Mesir. Nah, aku dikafan dengan 3 lapis itu. 1 pakaian yang kupakai, di lapis kedua pakaian buatan negeri Yaman, lapisan atas buatan Mesir. Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, bagaimana salat kepada engkau daripada kami? Menyembahyangkan bang, kayak petina kami. Kalau pian habis umur, kayak menyembahyangkan. Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, bagaimana salat kami kepada engkau dari kami? Dan kami menangis. Lalu beliau pun menangis. Nabi pun menangis. Kemudian bersabda, mahlan wa farallahu lakum wa jazakum an nabiyikum khaira. Idza ghasaltumuni wa kafantumuni fad'uni ala sariri fi baiti hadha ala syafir qabri summa khruju anni sa'ah fa inna awwala ma yusalli alayya Allahu azza wa jalla huwa alladhi yusalli alaykum malaikatuhu summa ya'dhanu lil malaikati as-salah alayya fa awwalu man yadkhulu alayya min khalqillah wa yusalli alayya Jibril thumma Mikail thumma Israfil thumma malakul maut ma'a junudin katsira summa al-malaika bi ajma'iha sallallahu alaihim ajma'in summa antum tadkhulu alayya afwaja fasallu alayya afwajan zumratan wa sallimu taslima wa la tu'zuni bi tazkiyatin wa la sayha wa la ranna wa yabda minkum al-imam wa ahlu baiti al-adna fal adna summa zumarun nisa summa zumarus sibyan. Artinya, pelan-pelan, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosamu, ujar Nabi kepada Abu Bakar, dan memberi balasan kepadamu dari nabimu kebaikan. Apabila kamu telah memandikanku dan mengkafanku, maka letakkanlah aku di atas tempat tidurku ini, di atas tepi kuburku. Karena Nabi itu, Nabi dahulu pun dikubur di tempat di mana wafatnya. Tidak boleh dipindah-pindah, di mana wafat di situ dikubur. Habis dimandikan, dikafan, dan Nabi andak aku di atas tempat tidur ini, di tepi kubur. Kemudian keluarlah daripadaku sesaat. Habis itu keluaran semuaan. Nang di rumah keluaran semuaan ya Nabi. Jangan ada yang bertinggal seorang jua pun di sini. Karena sesungguhnya yang pertama yang mensalatkan atasku adalah Allah Azza wa Jalla. Dialah yang salat memberi rahmat kepadaku dan para malaikat. Itu surah Ahzab. Kemudian dia mengizinkan kepada para malaikat untuk salat kepadaku. Maka yang pertama masuk kepadaku dari makhluk Allah dan salat kepadaku adalah malaikat Jibril.
Kemudian malaikat Mikail menyembahyangkan beliau. Kemudian malaikat Israfil. Kemudian malaikatul maut, malaikat pencabut nyawa. Beserta tentara yang banyak. Kemudian para malaikat seluruhnya. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada mereka semuanya. Nah, habis itu ujar Nabi, kemudian kamu. Nah, hanya kalian masuk ke rumah. Maka masuklah kepadaku dengan berbundung-bundung, lalu salatlah kepadaku dengan berbundung-bundung, jamaah demi jamaah, dan ucapkan salam sejahtera. Artinya menyembahyangkan itu Nabi kelompok per kelompok, masa kelompok kena keluar, sekelompok lagi masuk, sekelompok lagi masuk, dan itu sunnah. Artinya kalau orang mati, nah kita disunatkan demikian, menyembahyangkan sekelompok orang. Kayaknya datang pulang sekelompok, datang pulang sekelompok. Nah, usahakan per kelompok itu ada kurang dari 100 orang. Atau paling ada 40. Per 40 masuk, sembahyangkan. Karena kalau 40 lagi masuk, awalnya kawas 100 lebih baik lagi. Nah, itu lebih baik daripada menyembahyangkan 1000 sekaligus. Lebih baik demikian. Ya, pokoknya per 100 sembahyangkan. Datang lagi 100 sembahyangkan, datang lagi 100, macam itu Nabi menyuruh berbundung-bundung. Jadi mau sembahyang kifayah itu sebenarnya yang bagus dibagi. Ada saruan nang jam 2, ada saruan nang jam 2 seperempat, ada saruan nang jam setengah 3, ada saruan jam 3 kurang seperempat, ada saruan nang jam 3. Lalu berbundung-bundung, per saruan 100 ikung datang. Ini jam 3 seperempat datang pulang 100. Jam setengah 3, nah itu lebih afdal, lebih bermanfaat kepada si mayit daripada sembahyang 1000 sekaligus orangnya. Dan janganlah kamu menyakitiku dengan mensucikanku, dan janganlah kamu menyakitiku dengan memujiku, teriakan dan jeritan. Jadi waktu menyembahyangkan itu jangan ada orang memuji-muji aku. Jangan ada yang berteriak. Dan hendaklah mulai dari kamu imam dan ahli baitku yang terdekat lalu yang terdekat. Pertama yang menyembahyangkan aku manusia, kula-kula yang terdekat dulu. Kemudian jamaah-jamaah perempuan, kemudian jamaah-jamaah anak-anak. Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, siapa yang memasukkan engkau ke dalam kubur? Siapa yang mengulur engkau ke kubur itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zumarun min ahli baiti al-adna fal adna ma'a malaikatin katsirah la tarawnahum wa hum yarawnakum humu anni ila man ba'di. Artinya jamaah-jamaah dari ahli baitku yang terdekat lalu yang terdekat. Yang memasukkan aku dalam kubur itu pula-pula dekatku. Marina, kemanakan, sepupu, itu pula-pula dekat. Beserta malaikat yang banyak yang kamu tidak melihat mereka. Sedangkan mereka melihatmu. Berdirilah atau laksanakanlah daripada aku kepada orang sesudahku. Nah, jadi apa yang terjadi pada tanya jawab Abu Bakar dengan Rasulullah SAW ini menjadi sunnah. Artinya alangkah bagusnya kalau kita seperti itu. Nah, misalnya yang memandikan aku kena Fulan bin Fulan, yang mengafani aku Fulan bin Fulan, yang mengimami salat jenazahku Fulan bin Fulan, yang memasukkan aku dalam kubur Fulan bin Fulan. Nah, itu berlaku sejak zaman Nabi turun-temurun dari orang-orang saleh, sahabat tabi'in demikian. Dipilihlah orang-orang saleh, dipilih orang-orang yang dekat kepada Allah. Dibikin surat wasiat. Jadi bila aku mati, nang mengapani aku si anu, nang memandikan aku si anu. Apalagi yang menyembahyangkan aku imamnya kalau bisa si anu. Nang membawa jenazahku menurunkan dari atas kaku dalam kubur Fulan bin Fulan. Nah, itu mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dibuat surat macam itu. Nah, kemudian Abdullah bin Zam'ah berkata,
بالذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة يا حضرة النبي. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه.